Halo semua, kembali lagi dengan Cielo Bareken. Terima kasih untuk like, komen, dan subscribe ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang berikutnya. Kita mempelajari tentang bilangan bulat. Oke, untuk mempelajari ini, awalnya kita akan pelajari mulai dari garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah suatu garis yang berisi angka-angka. Ya, ini ada garis yang ada angka-angkanya. Contoh 0, 1, 2, 3, titik. Kita akan mengisi angka-angkanya. Berapakah angka-angkanya? Ya, benar sekali. Di sini ada 4, di sini ada 5, di sini ada 6. Nah, kita punya contoh lagi. Ada suatu garis yang berisi angka-angka. Contoh 0, 2, 6, Nah, jawabnya berapa? Iya, benar sekali. Di sini 4, 8, 10, 12. Nah, dari sini coba kita lihat. Dari contoh yang pertama, kita lihat dari 0 ke 1 jaraknya 1. Dari 2 ke 3 jaraknya juga 1. 1 ke 2 jaraknya 1. Berarti untuk mencari yang di sini, awalnya kan kita memahami polanya. Tapi kita juga bisa tahu dari, berarti 3 ke 4 otomatis jaraknya juga 1. 4 ke 5 juga jaraknya 1. 5 ke 6 jaraknya 1. Nah, sekarang kita perhatikan contoh yang kedua. 0 ke 2 jaraknya, iya benar 2. Maka otomatis dari 2 ke titik-titik yang di sini jaraknya juga sama 2. Nah, kita lihat berarti 2 ditambah 2 4. Di sini juga jaraknya 2. Di sini jaraknya 2. Di sini jaraknya juga 2. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Yang kita dapat simpulkan dari garis bilangan itu, setiap titik memiliki jarak yang sama. Nah, itu syarat dari garis bilangan. Nah, sekarang kita punya contoh lagi yang lain, yaitu contoh garis bilangan. Di sini ada titik-titik, di sini 4, di sini 8, di sini titik-titik, di sini 16, titik-titik. Yang paling pertama kita cari apa? Iya, benar sekali. Jaraknya dari 4 ke 8 jaraknya adalah 4. Dari sini yang paling pertama kita lihat apa? Jaraknya. Dari 4 ke 8 jaraknya adalah 4. Otomatis dari titik 8 ke titik yang selanjutnya jaraknya juga sama 4. Maka 8 ditambah 4 12. Nah, jarak dari 16 ke titik yang selanjutnya, ke titik sebelah kanannya, jaraknya juga 4. Maka 16 ditambah 4 20. Jarak sesudahnya juga 4. Maka dari 20 ditambah 4 24. Nah, sekarang yang di sini kita lihat. 4 dengan sebelah kirinya juga berjarak 4. Berarti kalau kita lihat di sini, kalau 8 di sini punya jarak 4, 8 dikurang 4 adalah 4. Maka di sini 4 dikurang 4 0. Nah, sekarang kita punya contoh lagi yang berikut.
Misalnya titik-titik. Oh, di sini 36. Di sini 42. Titik-titik. Oke, yang paling pertama kita apa? Iya, kita tidak boleh langsung menjawab dari sini. Kita harus cari dulu jaraknya biar kita bisa jawab. Oke, kita lihat jaraknya. 36 ke 42 berarti jaraknya 6. Nah, kita sudah lihat kalau jarak 6 itu berarti setiap titiknya itu berjarak 6. Barulah kita jawab dari 42 ke arah kanannya berarti dia 42 ditambah 6, 48. Sekarang kita akan mengisi di bagian kirinya. Maka kita kurangkanlah dari sini 36 dikurang 6. Ya, berarti 30. 30 dikurang 6 juga berarti 24. 24 dikurang 6 berarti 18. 18 dikurang 6 berarti 12. Nah, kita mulai berarti dari 12. Itulah mengapa penting sekali kita mulai mencari dari jaraknya dulu. Contoh soal yang berikut. Di sini titik-titik kita menjawab, mencari isinya. Di sini 40. Di sini 30. Oke. Sekarang kita lihat. Apa yang pertama kita lihat? Ya, jaraknya dari titiknya. Sekarang kita lihat. Dari yang paling dekat jaraknya itu ke sini. Kita lihat jaraknya, tapi dia melampaui satu titik yang belum ada bilangannya. Berarti kita lihat dulu dari titik yang ini ke titik yang ini jaraknya berapa. Kita lihat jaraknya 10. Tapi kan dia melewati satu titik, berarti yang di sini harus kita bagi 2. Iya, berarti di sini jadi 5, di sini jadi 5. Otomatis jaraknya 5. Maka 30 ditambah 5, iya 35. Maka jarak yang di sini juga 5. 30 dikurang 5, 25. 25 dikurang 5, 20. 20 dikurang 5, 15. 15 dikurang 5, 10. Nah, sampai sini sudah paham, kita masuk ke contoh yang berikutnya. Oke, kita isikan angkanya. Di sini 4 dan di sini 3. Dan di sini kita belum tahu berapakah bilangannya. Nah, kita akan mencari nilainya. Yang pertama kita lihat apa dulu? Ya, benar sekali, jaraknya dulu. Dari titik 3 ke titik 4 jaraknya 1. Nah, berarti dapat kita simpulkan untuk jarak selanjutnya dari titik 4 ke titik yang di sebelah kanannya juga 1. Dari titik 3 ke sebelah kirinya juga 1. Maka kita bisa jawab dari sini berarti di sebelah kanannya berarti titiknya 5. Sekarang dari 3 berarti 3 dikurang 1, 2. Nah, kita cari lagi 2 dikurang 1, 1. Dan sekarang 1 dikurang 1, 0. Nah, 0 dikurang 1 berapakah? Kita belum tahu. Kita tulis dulu misalnya 0 kurang 1. Nah,
kita belum tahu bilangan apa yang ada di sini. Sekarang, berarti yang di sini nanti jadi iya 0 kurang 2 karena jarak yang ada di sini kan dia menjadi 2 dari 0. Nah, jadi di sini 0 kurang 2. Tuliskan 0 kurang 2. Yang di sini berarti 0 kurang 3. Dan yang di sini berarti 0 kurang 4. Nah, untuk menulis ini terlalu panjang, makanya biasanya kita singkat saja atau kita simbolkan ini 0 kurang 1 dengan kurang 1. 0 kurang 2 kita simbolkan dengan kurang 2. 0 kurang 3 kita simbolkan dengan kurang 3. 0 kurang 4 kita simbolkan dengan kurang 4. Nah, simbol yang ini kita bacanya yaitu negatif 1. Berarti yang di bawah simbolnya kita baca negatif 2, negatif 3, negatif 4. Negatif 1 itu sama dengan apa ya? 0 kurang 1. Maka kita tuliskanlah jawabannya. Berarti di sini kurang 1 atau negatif 1. Kurang 2 atau negatif 2. Kurang 3, kurang 4. Bacanya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, kita lihat lagi contoh yang berikutnya. 0. Di sini 5. 10 titik. Kita lihat jaraknya. Oh, 5 ke 10 jaraknya 5. 0 ke 5 jaraknya 5. Ingat syarat dari garis bilangan, setiap titik harus berjarak sama. Maka otomatis dari 10 ke titik yang ke kanannya jaraknya juga 5. Maka di sini 15. Di sini 20. Nah, untuk yang di sini apa tadi untuk mencarinya? Iya, 0 kurang 5 kan? 0 dikurang 5. 0 kurang 5 tadi simbolnya apa? Oh, kurang 5. Berarti yang di sini jaraknya 5 lagi. Berarti 0 kurang 10. Berarti negatif 10. Nah, berarti yang di sini berapa? Negatif 15. Nah, di sini negatif 20. Sekarang kita lihat, ada yang sama? Iya, kita lihat. Ini di sini 0 ini dia menjadi bilangan yang netral ya. Dia hanya sebagai penanda saja, pembatasnya. Kita lihat. Di sini bilangannya sama. 5 dengan 0-nya sebagai pembatas. Di sini juga bilangannya sama. 10. Di sini bilangannya juga sama. Di sini bilangannya juga sama. Yang membedakannya apa? Ya ini tanda kurangnya atau negatifnya. Coba kita lihat. Yang membedakannya ada tanda negatifnya. Maka dari sini kita dapat simpulkan kalau yang di sini itu adalah bilangan bulat positif. Dan yang ke arah sini, dari sini itu adalah bilangan bulat negatif. Oke, coba dari tadi kita simpulkan. Jadi garis bilangan di sini 0, di sini 1. Ingat jaraknya harus sama. Kalau di sini 1 berarti sebelahnya 2, 3, 4. Dan di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Kita lihat. Ini dengan ini sama bilangannya.
Yang membedakan hanyalah negatif. Di sini titik ini dan titik ini sama juga. Nah, jadi bilangan 0 di sini itu adalah bilangan netral ya, pembatasnya. Coba kita lihat lagi. Maka di sini sama juga bilangannya. Otomatis di sini juga sama. Kesimpulannya adalah dari bilangan 1 ke arah kanan itu adalah bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif ini biasanya kita simbolkan dengan tanda tambah. Jadi di bilangan positif ini sebenarnya dia punya tanda tambah, tapi sering tidak kita tuliskan untuk bilangan positifnya. Nah, berarti dari sini ke arah kiri itu adalah bilangan bulat negatif. Sering kita simbolkan dengan tanda kurang. Berarti bilangan bulat positif itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan untuk bilangan bulat negatif dimulai dari dan seterusnya. Misalnya negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Oke, ini kesimpulannya. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang hubungan antara dua bilangan bulat. Tadi kita sudah simpulkan bahwa bilangan bulat semakin ke kanan maka dia semakin besar, dan semakin ke kiri maka dia semakin kecil. Kita dapat membandingkan antara bilangan bulat yang satu dengan yang lain dari garis bilangan. Sekarang kita perhatikan garis bilangan ya. Letak bilangan bulat pada garis bilangan itu menyatakan nilai dari suatu bilangan bulat. Susunan dari bilangan bulat yang dilakukan ini dengan cara mendatar dari kiri ke kanan mensyaratkan bahwa semakin ke kanan nilai bilangan bulat akan semakin besar, dan semakin ke kiri maka nilainya lebih kecil daripada bilangan yang ada di sebelah kanannya. Melihat hubungannya kita lihat misalnya 2 terletak di sebelah kanannya bilangan 1 ini. Jadi 2 ini dia tempatnya di sebelah kanan bilangan 1. Maka dapat disimpulkan 2 ini itu lebih dari 1. Nah, lebih dari ini, lebih dari kita simbolkan dengan tanda seperti ini. Nah, contoh lagi yang berikutnya. 3 terletak di sebelah kiri lima. Mana? Ini ada bilangan 3. 3 ini letaknya di sebelah kiri 5. Oh, berarti di sini kita ada 5 lagi ya. Terletak di sebelah kirinya 5. Maka dapat disimpulkan 3 itu kurang dari 5.
Nah, kurang dari simbolnya seperti ini. Nah, misalnya sekarang kita punya soal 2 terletak di sebelah kanannya negatif 3. Benar pernyataan itu. Maka 2 lebih dari negatif 3. Maka tanda di sini adalah tanda lebih dari. Soal yang berikutnya. Sekarang kita lihat dari soal yang ada. 4 yang ini terletak di sebelah kirinya 5. Coba lihat. Ini 4. 4 ini letaknya di sebelah kiri 5. Maka 4 kurang dari 5. Berarti tanda di sini adalah kurang dari. Sekarang kita lihat lagi. 7 titik-titik 2. Tanda apa yang akan kita isi? Tanda kurang dari atau lebih dari? Kita lihat dulu dari garis bilangannya. Oh, 7 letaknya ada di sebelah kanannya 2. Berarti 7 lebih dari 2. Sekarang 6 letaknya ada di sebelah kanannya negatif 5. Maka 6 lebih dari negatif 5. Sekarang negatif 4 letaknya di sebelah kiri dari negatif 2. Jadi negatif 4 kurang dari negatif 2 nilainya. Sekarang negatif 1 kita lihat dulu letaknya. Letaknya ada di sebelah kiri dari bilangan 0. Maka negatif 1 nilainya iya kurang dari 0. Oke, sampai sini bisa paham? Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengurutkan bilangan bulat. Kita sudah dapat simpulkan tadi bahwa semakin ke kanan bilangannya, maka nilai bilangan bulat semakin besar. Semakin besar. Semakin ke kiri, nilai bilangan bulat semakin kecil. Nah, sekarang kita coba mengurutkan suatu bilangan. Misalnya ada suatu bilangan acak nih. 12, 0, 5, 7, 9, 4. Sekarang kita akan mengurutkannya. Coba kita lihat. Untuk mengurutkannya, kalau kita memakai garis bilangan, kita lihat dulu bilangannya. Bilangannya ini apa? Ya, bilangannya ini adalah bilangan positif. Coba kita lihat. Apakah dia punya tanda yang lain? Tidak. Bilangan semuanya adalah bilangan positif. Oke, kita coba gambarkan garis bilangannya. 0, karena bilangan positif semua berarti kita mulai dari 0. Kita gambarkan garis bilangannya sampai ke bilangan yang terbesar. Oke. Sekarang kita lihat bilangan-bilangannya itu yang mana aja. Mulai dari 0. Oke, ini 0. Kita tandai.
ya 0. Di sini juga ada, dari depan saja kita tandai 12. Ya, ini 12. Ada 5. Kita tandai, iya, ada 7. Kita tandai. Ada 9. Ada 4. Oke. Nah, sekarang barulah kita urutkan. Berarti urutannya jadi kita lihat di sini. 0, 4, 5, 7, 9, 12. Nah, ini adalah urutan dari soal yang di atas. Sekarang ada soal lagi, contoh misalnya 42, 34, 30, 25, 15, 10. Sekarang kalau kita mau gambar garis bilangan, maka akan terlalu panjang. Caranya adalah kita lihat dari bilangan puluhan yang paling kecil, angka puluhan yang paling kecil. Kita kan sudah belajar nilai tempat sebelumnya. Untuk yang belum nonton nilai tempat, jangan lupa ya nonton video nilai tempat yang kemarin. Ya, sekarang kita lihat dulu 42 itu terdiri dari puluhan satuan. Kita lihat nilai tempatnya. Nah, untuk mengurutkannya, kita lihat dari nilai puluhan yang paling kecil. Kita lihat nilai puluhan yang paling kecil adalah, di sini ada 1. Di sini juga ada 1. Setelah kita lihat nilai puluhannya yang paling kecil, maka kita lihat nilai satuannya. Mana yang paling kecil? 5 dan 0 yang paling kecil adalah 0. Ya, maka urutan yang pertama adalah ini, 10. Sekarang kita lihat. Nah, karena puluhannya masih ada 1 di sini, berarti untuk urutan kedua adalah 15. Untuk urutan ketiga kita lihat apakah masih ada puluhan 1, sudah tidak ada. Maka puluhan yang berikutnya adalah yang paling kecil adalah 2. Maka ini dia 25. Kita lihat setelah 25 puluhan yang paling kecil berikutnya adalah 3. Ini 3. Kita lihat satuannya, karena ada 2 bilangan kita lihat satuannya. Ada 4 dan 0 lagi. Maka yang paling kecil adalah 30. Dan yang berikutnya adalah 34. Berikutnya lagi adalah 42. Nah, contoh soal lagi yang berikutnya. Misalnya ada bilangan 123, 97, 113, 231, 48, 76. Kita urutkan dari yang terbesar sekarang. Nah, kalau tadi kan kita urutkan ini dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Sekarang beda. Ini kita urutkan urutan dari terkecil sampai terbesar. Sekarang untuk soal yang berikutnya, soal yang ini, yaitu kita mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, untuk yang paling besar kita lihat bilangannya, nilai tempatnya. Di sini ada berapa nilai tempatnya? Di sini 3, di sini 2, di sini 3, di sini 3, di sini juga 2, dan di sini adalah 2. Maka kita mulai dari, karena kita akan mengambil urutkan dari yang terbesar, maka kita mencari nilai tempat yang paling besar. Di sini nilai tempat yang paling besar adalah 3. Tempatnya ratusan.
Kita cek berarti mulai dari ratusannya. Ratusannya dari bilangan yang paling besar. Kita lihat di sini ratusannya 1, di sini 1, di sini 2. Maka yang paling besar nilai ratusannya adalah 2. Masih lagi tidak ada, maka otomatis di sini adalah yang paling pertama urutannya 231. Sekarang urutan yang kedua kita lihat dari ratusannya. Karena ratusannya sudah sama besar, berarti kita pindah ke puluhan. Puluhannya yang lebih besar yang mana? Oh, 2. 2 lebih besar daripada 1, maka di sini langsung 123. Baru urutan yang berikutnya adalah 113. Sekarang masih ada nilai tempat untuk ratusannya yang 3 bilangan tidak ada. Maka kita lanjut ke 2 angka. 2 angkanya kita mulai dari puluhan yang paling besar. Kita lihat di sini puluhannya 9, di sini 4, di sini 7. Berarti yang paling besar puluhannya adalah 9, maka di sini tempatnya 97. Kita garis. Sekarang ada 4 dan 7 puluhannya. Yang paling besar adalah 70. Nah, maka di sini adalah 76, baru yang terakhir adalah 48. Nah, itu adalah cara mengurutkan bilangan dari terkecil sampai terbesar. Begitu juga dari bilangan terbesar sampai terkecil. Dari pembahasan ini, maka dapat kita simpulkan semakin ke kanan nilai bilangan bulat itu semakin besar, dan semakin ke kiri bilangan bulat semakin kecil. Nah, sekarang setelah pelajaran tadi, coba kita buat soal yang di bawah ini. Misalnya, yang pertama, urutkan bilangan-bilangan di bawah ini. Misalnya, 3, 0, negatif 7, 11, negatif 5, 4. B 476, 352, 1347, 2148, 1891. Dan soal nomor 2, lengkapi pertanyaan berikut. Dengan tanda kurang dari atau lebih dari. A. 9,4. B. Negatif 5, negatif 6. C. Negatif 7, 4. Oke, jangan lupa ya jawab soal di bawah ini. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih sudah mau menonton.